selanjutnya Sokrates menjelaskan ada 4 cardinal virtues. Ini nanti dilanjutkan juga oleh muridnya Plato. Kebajikan yang paling utama. Semua kebaikan yang lain sumbernya 4 ini. Yang pertama berani, keberanian. Yang kedua kesederhanaan atau moderasi. Moderasi itu maksudnya pas. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak berlebihan juga, tidak kekurangan. Yang ketiga kebijaksanaan, wisdom tadi. Dan yang keempat keadilan. Kebaikan apapun, kebenaran apapun, sumbernya 4 ini. Keberanian. Keberanian itu jangan dikira sepele. Kalian yang ngaku pemberani, apa benar kalian pemberani? Wong banyak kebenaran yang kalian tahu, menghidupkannya kalian malas. Itu namanya ndak berani. Saya tahu kok Pak, sedekah itu sesuatu yang benar. Cuma kamu kan ndak berani mulai. Eman-eman nanti lah Pak, kalau sudah kaya lah Pak. Nanti kalau sudah kaya, nanti kamu nawar terus. Ini namanya kamu kekurangan sikap berani. Saya tahu kok Pak, sholat malam itu utama dia. Lah kok kamu tidak sholat? Nanti lah Pak, ini masih. Nah, itu berarti apa? Kamu kurang berani. Jangan dikira keberanian itu simple. Justru kebaikan tidak akan lahir kalau tidak ada keberanian. Yang kedua moderasi. Moderasi itu maksudnya pas. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau memang perlunya 10 ya 10. Tidak kurang, tidak lebih. Kayak makan tadi ya 1 piring cukup ya jangan 2 piring. Jangan setengah piring, nanti kamu kurang. Cukupnya 1 piring. Nah ini namanya moderat. Tidak berlebihan. Nah, makanya sekarang kan banyak itu proyek-proyek moderasi beragama. Yang bahasa Arabnya wasatiyah. Wasatiyah itu kan tengah-tengah. Tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Tidak ifrat, tidak tafrit. Ini sumbernya kebaikan. Yang kurang dan yang lebih berarti tidak baik. Jadi berlebihan tidak baik. Makan berlebihan tidak baik. Makan kekurangan tidak baik. Tidur berlebihan jelek. Kurang tidur juga jelek. Tidur yang pas saja. Pas ngantuk tidur. Kalau saya ngantuk terus Pak, ya tidur terus. Itu jenenge males. Jadi ini teori moderasi. Sumbernya kebajikan. Yang ketiga kebijaksanaan. Tadi sudah banyak dijelaskan. Dan yang keempat keadilan. Tentu saja semua yang baik pasti adil. Yang buruk pasti tidak adil. Boleh kalian cari contoh sebanyak mungkin. Bahkan 4 itu kalau harus diperas hanya 1, ya satu-satunya prinsip kebajikan keadilan. Makanya keadilan itu ya banyak filosof yang membahasnya secara khusus. Jadi kebajikan moral versi Sokrates yang kardinal ya 4 ini. Kardinal berarti yang paling utama. Keberanian, moderasi, kadang diterjemahkan kesederhanaan, kemudian kebijaksanaan dan keadilan. Nah, kita singgung sedikit, tadi sempat disebut etika di ranah politik. Hubungan dengan orang lain tadi. Menurut Sokrates justru ini yang paling penting. Etik tanpa politik itu ya tidak aktual. Tidak ada nilainya. Sebaliknya, politik tanpa etik bahaya. Rusak nanti hidup ini. Politik di sini artikan politeia ya. Politeia itu tata masyarakat.
tata masyarakat kok ndak ada etiknya, bahaya. Etika kok ndak bahas tata masyarakat, ya kurang lengkap, kurang aktual. Maka ini penting, sisi politiknya ini. Hari ini kan kalau ngomong politik kita lebih sifatnya pragmatis, kekuasaan. Kalau di Sokrates bahas politik itu sisi etiknya. Bagaimana pengendalian perilaku manusia dalam hidup bersama yang mendukung perfection of soul tadi. Jadi gimana hidup politik yang kondusif terhadap perkembangan jiwa. Nah, ini tidak sederhana. Kata Sokrates, yang tertinggi dari semua kebajikan adalah seni politik yang mencakup tata negara dan membuat seorang menjadi politisi dan pejabat publik yang baik. Ini puncaknya ilmu etik, itu etika politik. Nanti kapan-kapan kita bahas panjang lebar etika politik ini, mumpung deket-deket tahun keramat. Ya. Karena hari ini banyak orang lupa. Ketika ngomong etik itu bayangannya hanya kekuasaan. Nah, etika politik membuat warga negara jadi warga yang baik dan benar, kata Sokrates. Etika politik akan melahirkan politikus sejati. Politikus sejati itu insan kamil atau manusia sempurna yang jiwanya memuncak, perfection of soul tadi, sekaligus dia mampu mempengaruhi jiwa-jiwa yang lain sehingga juga sama-sama memuncak. Hidup bersama di tengah masyarakat yang sama-sama mendukung pertumbuhan jiwa, tidak malah merusaknya. Inilah sisi etiknya politik. Dan ini menurut Sokrates tidak bisa instan. Harus ada pendidikan politik yang mengajarkan etika politik. Jadi pendidikan tentang etika politik. Nah ini saya tidak tahu kalian di kampus ada tidak, meskipun jurusannya bukan politik, ada tidak mata kuliah etika politik. Oke, kan kalian gelisah belakangan ini dengan politik. Coba ada ndak ya? Atau mungkin di lembaga-lembaga apa, silahkan diikuti. Karena ini nanti berhubungan dengan tata masyarakat, sementara hidup kita itu ndak bisa dilepaskan dari hidupnya masyarakat.